Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita udah belajar mengenai penghitungan gaji karyawan, tapi masih menggunakan rumus fungsi yang sangat sederhana, yaitu menggunakan sum, perkalian, dan pengurangan, serta maksimal, minimal, dan rata-rata. Maka kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan rumus fungsi apabila karyawan yang berada di perusahaan memiliki beberapa jenjang atau golongan sesuai dengan tingkatan pekerjaannya. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu membuka aplikasi Microsoft Excel atau aplikasi sejenis yang berada di handphone kalian. Setelah itu kita buat lembar kerja baru, buku kerja kosong. Setelah kita buka seperti ini, kita ketikkan seluruh data yang kita butuhkan. Yang pertama, tulis terlebih dahulu judulnya. Kemudian diantar, kita ketik untuk baris yang baru, yaitu periode pemberian gaji. Kemudian judul tabel, gol adalah singkatan dari golongan ya, bukan sepak bola. Oke, sekarang kita lebarkan dulu masing-masing tabel agar seluruh judul tabel terlihat untuk mempermudah kita saat akan menuliskan rumus pekerjaannya. Kita ketikkan nama terlebih dahulu atau boleh nomor. Kemudian nomor urutnya. Jangan lupa di bagian nomor urut ini kalian bisa menggunakan rumus juga, yaitu sama dengan sorot kolom satu di atasnya ditambah 1. Maka pada baris kedua langsung tertulis dia nomor urut 2. Kemudian kita tekan yang lama hingga muncul seperti ini. Klik copy, kita pastekan ke setiap baris di bawahnya. Maka secara otomatis dia akan menambah sesuai dengan urutan masing-masing. Nah, kita sudah selesai menuliskan 1 sampai 10. Kemudian kita ketikkan golongannya sesuai dengan yang tertulis di
lembar soal atau sesuai dengan golongan pada karyawan di perusahaan tempat kalian bekerja masing-masing. Yang pertama 1, 2, 3, 2, 1, 3. Nah, setiap kalian menuliskan 1 di satu tabel, agar itu turun ke bawah sorotannya, kalian klik saja enter, nanti akan turun ke baris selanjutnya. Status kita tulis. Kita tulis jumlah anak. Oh iya, di jumlah anak ini untuk yang statusnya BK itu biasanya 0, dan untuk yang statusnya K itu biasanya memiliki anak. Jadi ini nanti akan mempengaruhi saat kita membuat nilai tunjangan anak yang akan diterima oleh masing-masing karyawan. Oke, kalau sudah, belum. Ini masih ada, kita tulis di bawah gaji kotor, yaitu jumlah gaji baris berapa? 14, benar. Jumlah gaji tertinggi, gaji terendah. Kita lebarkan barisnya. Oke, sekarang kita blok, kita beri kotak. Di bahasa Indonesia kotaknya ini namanya batas, tapi kalau di bahasa Inggris namanya adalah border. Kemudian kita berikan rata tengah. Nah, karena nama itu tidak rata tengah, kita blok bagian nama dulu, kemudian kita ganti ke left. Selanjutnya kita berikan tabel ke jumlah gaji dan gaji tertinggi. Batas kotak. Kemudian kita tulis ketentuan soal di bawahnya. Gaji pokok. Jika golongan 1, maka gaji pokok 750.000. Jika golongan 2, maka gaji pokok 1 juta. Pastikan nolnya tidak salah ya, karena ini nanti akan mempengaruhi. Oh iya, saya lupa. Seharusnya angka 1.750.000 dan 750.000 ini tidak boleh berada di satu tabel dengan kalimat jika golongan 1 bla 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 ini, karena nanti akan kita masukkan ke dalam rumus. Oke, maka untuk yang selanjutnya ini akan saya ganti. Golongan 3 untuk angkanya yaitu 1.500.000, saya tuliskan di kolom D19. Oke, untuk yang golongan 2 saya hapus dulu nilai 1 jutanya, kemudian saya masukkan ke kolom D18. Begitupun dengan yang golongan 1. Ini untuk mempermudah kalian dalam menuliskan rumus. Kemudian selanjutnya yaitu tunjangan istri. Jika status K, maka tunjangan istri 15
maka dia tidak akan menerima tunjangan istri. Oke, selanjutnya tunjangan anak. Saya tulis di kolom F16 ya. Jika status K dan jumlah anak 1, maka 10% dari gaji pokok. Salah ketik. Jika status K dan jumlah anak 2, maka 15% dari gaji pokok. Jika status K dan jumlah anak 3, maka 20% dari gaji pokok. Jika tidak, maka 0. Oke, kita sudah selesai menuliskan semua. Sebelum kita lanjutkan, masih kurang lebar. Kurang lebar, dilebarin dulu. Oke, kita lanjutkan dulu sesuai dengan contoh soal, yaitu judulnya di Merge and Center sampai ke K atau gaji bersih di Merge Center. Pokoknya sebelum kita lanjut menulis rumus, kita harus selesaikan dulu seluruh penulisan di sini. Apabila dia harus tebal, maka kalian juga harus menulisnya secara tebal. Kita blok dulu ini, kemudian kita klik bold. Nah, seperti ini. Kemudian ketentuan soal dan gaji pokok juga bold. Tunjangan istri bold, tunjangan anak bold. Oke, sudah semua. Sekarang kita lanjutkan untuk mengisi setiap tabel kosong. Gaji pokok sama seperti kemarin. Oke, biar gampang saya zoom. Gaji pokok sama seperti kemarin, yaitu sama dengan if ini digunakan untuk mencari apabila dia menggunakan golongan. Jadi sama dengan jika kolom golongan itu berisi angka 1, maka tulisannya adalah kolom golongan yaitu C4 sama dengan 1 titik koma jika dia golongan 1, maka titik koma itu maka adalah 750.000. Kita sorot di kolom D17. Agar sorotan ini tidak berubah, dibuat absolut, yaitu dengan cara di bagian depan huruf D kita tuliskan dolar. Di bagian tengah antara D dan 17 kita juga tuliskan dolar seperti pada video ini. Kemudian kita lanjutkan, karena ini ada 3 golongan, maka kita harus membuatnya lebih dari 1 if. Yang pertama, jika golongan 1, maka D17. Yang selanjutnya adalah jika C4 sama dengan golongan 2, titik koma, dolar, D, dolar lagi, 18. Kenapa 18? Karena golongan 2 angkanya berada di kolom 18. Kemudian karena sisanya tinggal 1 golongan lagi, yaitu golongan yang ketiga, tidak ada golongan yang lain, maka sisanya tinggal langsung kalian tuliskan saja kolom tempat angka golongan ketiga, dolar,
D 19, D dolar lagi 19. Nah, ini nanti secara otomatis walaupun kalian tidak, yang terakhir ini di golongan 3 tidak kalian tuliskan rumus, nanti secara otomatis akan menjadi isian untuk sesuai dengan golongan 3. Oke, selanjutnya di terakhir kalian berikan kurung tutup sesuai dengan jumlah kurung buka yang sudah kalian buat, yaitu 1 di depan golongan 1, 1 di depan golongan 2. Maka di akhir saya menuliskan 2 kurung tutup di belakang, kemudian saya enter. Di sini langsung tertulis Herman golongan 1 dengan gaji 750.000. Selanjutnya kita copy paste ke setiap baris. Salah ketik. Nah, ini seperti terlihat Anissa ikut golongan 3, dia langsung mendapatkan gaji pokok sebesar 1.500.000. Jika sudah, kita lanjut ke tunjangan istri. Tunjangan istri ini juga menggunakan rumus if, sama dengan if kurung buka tunjangan istri, yaitu dilihat dari status kurung buka sorot kolom status, yaitu D4 sama dengan K. Nah, di sini karena yang pertama saat kita membuat gaji pokok itu di kolom golongan tertulis angka. Setiap tertulis angka, kita langsung tulis saja angkanya 1, 2, 3, 4. Tapi apabila yang tertulis di kolom yang akan kita sorot itu adalah huruf, maka pada rumus kita harus berikan petik 2 di antara kedua huruf tersebut, seperti pada video ini. Kemudian baru kita tuliskan petik koma berapa, yaitu sebesar 15% dari gaji pokok. 15% dari gaji pokoknya berapa? Kita kan nggak tahu. Gaji pokok mereka kan berbeda-beda. Maka kita buat rumus lagi di dalam rumus, yaitu klik kurung buka, klik pada kolom gaji pokoknya, yaitu F4, dikalikan dengan 15%, kemudian kalian kurung tutup. Selanjutnya, lakukan hal yang sama. Tapi, karena di sini tunjangan gaji 15% untuk status K. Sedangkan status di sini hanya ada 2. Oh, maaf, yang bawah ini tipu. Harusnya BK ya. Nah, maka yang terakhirannya kan kita nggak perlu kasih rumus lagi. Karena hanya ada 2. Langsung saja kita tulis 0. Jadi, apabila status di sini dia K, dia akan langsung mendapatkan 15% dari gaji pokok. Tapi jika status dia BK, dia akan mendapatkan 0 dari tunjangan istri. Langsung kita kurung tutup dan enter. Nah, langsung tertulis kan jumlah yang akan dia terima untuk tunjangan istri. Kita copy paste ke seluruh kolom seperti biasa nih. Kolom kedua yaitu Tuti, dia dapat tunjangan istri 0 karena dia statusnya adalah BK. Nah, langsung kan kelihatan di sini. Kemudian tunjangan anak. Tunjangan anak di sini sama menggunakan rumus if, tapi kita abaikan saja statusnya karena di sini saya review dulu. Karena di sini terlihat bahwa setiap status BK itu dia tidak memiliki anak. Maka saya tidak akan menggunakan rumus yang berhubungan dengan status. Kita langsung saja
menggunakan rumus if jika dia punya anak. Sama dengan if kurung buka sorot kolom jumlah anak yaitu E4 sama dengan 1 titik koma sama seperti tadi, yaitu kurung buka sorot gaji pokok dikalikan berapa persen. Kalau 1 yaitu 10%, tulis saja 10%. Kurung tutup, petik koma. Karena ini ada tiga anak, 1, 2, 3, ada 4 anak ya, ada 4 anak. Maka kita nulis huruf rumus if-nya sampai 3 kali, yang terakhir baru langsung 0. Ini yang kedua, kita tulis lagi if kurung buka E4 sama dengan 2 petik koma kurung buka F4 kali 15% kurung tutup petik koma if kurung buka E4 sama dengan 3 petik koma kurung buka F4 kali 20% kurung tutup petik koma 0, kemudian kasih kurung tutup 4. Kenapa 4? Karena rumus if-nya ada 1, 2, 3, 3, maaf. Kita tuliskan 3 kurung tutup, enter. Langsung tertulis tunjangan anak yang pertama yaitu 75.000, yaitu satu anak dari 10% dari 750.000. Kita kopikan saja semuanya ya. Nah, kemudian langsung kan kita terlihat di sini dia 0, dia nggak punya anak, ya sudah langsung 0. Oh, di sini dia anaknya 3, 20% dari 750 berapa? Oh, 150.000. Kita langsung lihat di sini semua. Kemudian gaji kotor adalah penjumlahan dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan istri dan tunjangan anak. Kita menggunakan rumus sum kurung buka gaji pokok sampai dengan tunjangan anak kurung tutup, enter. Kita copy, kita paste ke bawah. Ini kalau kalian pakai komputer itu sebenarnya gampang, tinggal klik aja yang bagian plus di samping. Tapi karena kita pakainya HP, kita harus satu-satu manual copy pastenya, agak lebih ribet. Tapi ya karena nggak punya laptop ya disabarin ya. Kemudian PPH atau pajak penghasilan ini adalah 15% dari gaji pokok, sama dengan sorot gaji kotor gaji kotor 15% dari gaji kotor, maaf tadi salah ya. Sorot gaji kotor kali 15%, enter, copy paste. Gaji bersih yaitu gaji kotor dikurangi PPH. Kita kopaskan lagi. Kalau mau gampang bisa pakai komputer ya, kopasnya bisa langsung banyak, nggak perlu manual satu-satu seperti ini. Karena nanti waktu kalian bekerja di perusahaan juga pakainya komputer kan. Jadi ini abaikan, bukan abaikan, ini hanya sebagai latihan kalian di rumah karena nggak punya komputer. Sekarang jumlah gaji
Jumlah gaji adalah jumlah keseluruhan gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk diberikan kepada karyawan menggunakan rumus sum kurung buka sorot gaji bersih kurung tutup enter. Nah, gaji tertinggi sama dengan max kurung buka sorot karyawan pertama sampai karyawan terakhir kurung tutup enter. Gaji terendah menggunakan rumus min kurung buka karyawan pertama sampai karyawan terakhir kurung tutup enter. Nah, karena gaji itu tidak rata tengah, maka kita rubah lagi dari gaji pokok kita blok sampai gaji bersih. Di sini kita jadikan rata kanan, dan kalau gaji itu kan uang kita ganti ke currency-nya, format nomor di sini diganti ke accounting. Nah, nanti akan muncul seperti ini nih. Kalau yang tidak terlihat seperti ini, kita langsung lebarkan saja sampai kelihatan semua. Mana lagi? Gaji bersih juga kurang lebar. Oke, kemudian yang gaji tertinggi, jumlah gaji sampai gaji terendah juga diblok. Kita ganti formatnya ke accounting. Nah, terlihat ini adalah jumlah gaji yang diterima. Kita ke perusahaan mengeluarkan sebesar 10.465.000 sekian. Gaji tertinggi adalah 1.657.500. Seperti terlihat. Gaji terendah juga langsung kalian temukan. Dan yang tertulis 0 tadi. Nah, karena kita sudah rubah rumusnya menjadi accounting, maka dia akan coret RP coret. Coret itu menandakan bahwa dia 0, tidak menerima tunjangan. Seperti itu. Oke. Sudah selesai tutorialnya. Sekarang silakan kalian lihat file foto yang saya upload di Classroom. Kalian masukkan kalian jadikan latihan di HP kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.